strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between okay. Return to the Mac. Marvel Cinematic Universe memang memiliki segudang karakter beken, sebut saja Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, dan masih banyak lagi. Karakter-karakter tersebut tentu saja diadaptasi dari komiknya, namun dengan berbagai perubahan dan penyesuaian yang dilakukan demi membuat karakternya semakin menarik. Misalnya penyesuai dalam segi kekuatan. Pasalnya, ada beberapa superhero Marvel Cinematic Universe yang kekuatannya berbeda dari komiknya. Sebagian karakter Marvel Cinematic Universe juga terlihat di-nerf atau dilemahkan dibandingkan dengan versi komiknya. Nah, siapa saja karakter Marvel yang di-nerf? Simak selengkapnya di sini. 1. Mantis. Mantis adalah karakter unik dalam Marvel Cinematic Universe yang diperankan oleh Pom Klementieff. Dikenal karena kekuatan empatinya, ia mampu merasakan emosi orang lain hanya dengan sentuhan. Mantis pertama kali muncul di Guardians of the Galaxy Volume 2 sebagai sosok yang setia melayani Ego the Living Planet, yang ia bantu dengan kekuatannya untuk menenangkan diri saat Ego tidur. Namun Mantis akhirnya bergabung dengan Guardians setelah mengetahui rencana jahat Ego terhadap seluruh alam semesta. Dalam perannya bersama Guardians, Mantis menjadi karakter yang lucu dan seringkali naif, yang terlihat dalam interaksinya dengan anggota lain seperti Drax. Selain kekuatan empati yang dapat menenangkan bahkan musuh besar seperti Thanos, ia juga dapat membuat orang tertidur. Sayangnya, Mantis di Marvel Cinematic Universe sangat berbeda dengan di komiknya. Pasalnya di komik, Mantis jauh lebih superior. Dalam komik, Mantis sebenarnya mampu disejajarkan dengan superhero kuat lainnya seperti Thor. Tetapi kekuatan utamanya bukan dari mempengaruhi pikiran dari orang-orang di sekitarnya, tetapi karena dia memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa hebat. Kemampuan bela diri itulah yang dihilangkan di Marvel Cinematic Universe. 2. Drax the Destroyer. Drax the Destroyer di Marvel Cinematic Universe diperankan oleh Dave Bautista. Karakter ini memang sangat menarik sejak kemunculannya. Sejak awal, dia didorong oleh keinginan untuk membalas dendam terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, terutama Ronan the Accuser. Selain itu, Drax juga sebagai karakter yang kocak di Marvel Cinematic Universe yang selalu memberikan komedi di tengah-tengah tim Guardians. Dalam hal kemampuan, Drax memiliki kekuatan super, daya tahan yang luar biasa, dan keterampilan bertarung yang sangat baik, sering menggunakan dua pisau dalam pertempuran. Ketahanannya ditunjukkan sepanjang seri, di mana ia selamat dari cedera signifikan yang bisa melumpuhkan karakter lain. Perkembangan karakter Drax berlanjut di beberapa film MCU, termasuk Guardians of the Galaxy Volume 2 dan Avengers Infinity War. Tetapi memang Drax the Destroyer di MCU jauh berbeda dari di komiknya, karena di MCU karakter ini di-nerf secara besar-besaran. Di komik, Drax jauh lebih kuat lagi. Selain dapat terbang, Drax juga mampu bertahan hidup di luar angkasa yang sangat keras. Drax juga menjadi musuh besar bagi Thanos, dan diketahui juga bahwa Drax pernah menghabisi Thanos di komiknya. 3. Gamora. Gamora, yang diperankan oleh Zoe Saldana dalam Marvel Cinematic Universe, pertama kali muncul dalam Guardians of the Galaxy 2014. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang juga putri angkat dari Thanos yang membesarkannya setelah membunuh seluruh keluarganya. Thanos melatihnya menjadi pejuang tangguh, menjadikan Gamora salah satu petarung paling mematikan di galaksi. Namun, setelah menyaksikan kekejaman Thanos dan misi berbahaya yang mengancam banyak dunia,
Gamora memutuskan untuk meninggalkan ayah angkatnya dan bergabung dengan kelompok baru, Guardians of the Galaxy. Hubungan rumitnya dengan Thanos, serta trauma masa lalunya, membentuk dasar kompleksitas karakter Gamora di MCU. Sebagai anggota Guardians, Gamora berperan penting dalam misi-misi berbahaya yang melibatkan keselamatan galaksi, termasuk pertempuran melawan Ronan dan Ego the Living Planet. Meski awalnya tertutup dan penuh kewaspadaan, Gamora lambat laun membangun persahabatan dan hubungan mendalam dengan anggota Guardians lainnya, terutama dengan Peter Quill alias Star-Lord. Karakter ini juga mendapat nerf di MCU. Pasalnya di komik, Gamora jauh lebih kuat lagi. Gamora memiliki kecepatan, kekuatan, dan daya tahan yang hampir menyaingi kemampuan Adam Warlock. Dan dalam salah satu komik, kekuatannya semakin meningkat setelah menggunakan perangkat tambahan yang membuatnya memiliki healing factor. 4. Quicksilver. Quicksilver, yang memiliki nama asli Pietro Maximoff, diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Karakternya pertama kali muncul dalam adegan post-credit Captain America, The Winter Soldier, 2014, dan secara resmi diperkenalkan dalam Avengers, Age of Ultron, 2015. Pietro berasal dari Sokovia, sebuah negara fiktif di Eropa Timur, dan memiliki saudara kembar bernama Wanda Maximoff. Mereka menjadi yatim piatu akibat serangan senjata Stark Industries yang menghancurkan rumah mereka, menanamkan kebencian mendalam terhadap Tony Stark dan Avengers. Pietro dan Wanda kemudian mengikuti eksperimen Hydra yang dipimpin oleh Baron von Strucker, yang memberi Pietro kemampuan berlari dengan kecepatan luar biasa dan refleks super. Dalam Avengers, Age of Ultron, Pietro awalnya menjadi musuh Avengers karena kemarahan dan rasa dendamnya, namun setelah melihat ambisi destruktif Ultron yang sebenarnya, ia dan Wanda memutuskan untuk membantu Avengers dalam mencegah kehancuran Sokovia. Di komik, Quicksilver sebenarnya sangat kuat. Dia mampu dengan sangat mudah menghindari peluru yang mengarah kepadanya. Pasalnya, dia mampu bergerak lebih cepat daripada peluru itu sendiri. Tetapi di MCU, sepertinya Quicksilver tidak begitu cepat karena dia dihabisi dengan mudah. 5. Thor memang sangat hebat di Marvel Cinematic Universe. Diperankan oleh Chris Hemsworth, dia adalah dewa petir dari Asgard dan putra Odin. Sebagai pewaris tahta, Thor awalnya digambarkan sebagai pangeran yang arogan dan impulsif, yang akhirnya dibuang ke bumi oleh ayahnya untuk belajar tentang kerendahan hati. Di bumi, Thor menemukan dirinya tanpa kekuatan dan harus membuktikan bahwa dirinya layak mengangkat Mjolnir, palu saktinya. Proses ini membentuk Thor menjadi lebih bijaksana dan rendah hati, hingga ia menjadi pahlawan yang siap membela bumi dan alam semesta. Sepanjang perjalanannya di MCU, Thor menghadapi berbagai tantangan, seperti melawan Der-Elves, hingga menyaksikan kematian ibunya. Frigga. Dalam Endgame, Thor terlihat mengalami depresi dan kehilangan arah, tetapi menemukan kembali semangatnya untuk bertarung bersama Avengers dalam upaya untuk membalikkan kehancuran yang dilakukan Thanos. Thor di MCU dan komik memang dikenal sebagai Avengers yang kuat. Tetapi di MCU, ada nerf yang dilakukan kepada karakter satu ini. Di komik, Thor mampu memanipulasi badai dalam skala yang besar. Bahkan dia mampu memanggil 1000 badai. Kekuatan itu sebenarnya mampu digunakan untuk menghancurkan galaksi sekalipun. Dia juga mampu menghentikan siklus Ragnarok, hal yang dia tidak bisa lakukan di MCU. Itulah beberapa karakter Marvel yang di-nerf ketika tampil di MCU. Kekuatan besar yang mereka perlihatkan di komik seolah dihilangkan ketika tampil dalam versi live actionnya.